Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang pasti semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti di masa pandemi ini semoga kita selalu diberikan kesehatan. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan ya, terutama semangat buat kalian di pembelajaran daring ini. Oke, minggu lalu itu saya sudah memberikan materi tentang persiapan karir. Memang nggak kerasa setelah ini itu kalian sudah bisa dikatakan masuk ke dunia nyata ya. Di mana setelah SMK kalian harus dipersiapkan untuk kira-kira studi lanjutnya ini apa. Nah, kemarin itu saya memberikan 3 pilihan antara kuliah, kerja, atau nikah. Nah, kemarin saya bilang ketiga-tiganya ini bisa dikatakan ideal kalau semuanya ini terlaksana. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut. Kira-kira antara kuliah, kerja, dan nikah ini mana yang harus didahulukan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, cuma yang pertama yang harus kita ingat adalah yang pasti apapun pilihan yang kalian ambil, kita harus paham dulu kondisi yang kita alami saat ini, ya. Jadi kalian tahu kondisi kalian seperti apa, sehingga kalian bisa dengan matang menentukan kira-kira setelah ini saya mau kemana, ya. Pilihannya ada ini, ada kuliah, ada kerja, sama nikah, ya. Oke, yang pertama, jika kuliah terlebih dahulu. Oke, kuliah. Pilihlah program studi yang sesuai dengan kondisimu. Nah, maksud dari kondisi di sini adalah bisa dikatakan bakat minatmu, bisa dikatakan keinginannya seperti apa. Yang pasti kalau udah kuliah berarti orang tua ini memberikan syarat, oke silakan kuliah, kalian diberikan isyarat silakan mau melanjutkan di mana. Kalau seandainya orang tua ini memberikan silahkan masuk ke prodi ini malah lebih baik ya. Tapi lebih enaknya kalian bisa berkonsultasi juga sharing dengan orang tua. Nah, yang pertama, kalian bisa mengambil program studi yang sejurus dengan program kalian sebelumnya. Contoh kalian sekarang kimia industri. Jadi kalian bisa, seandainya mau kuliah bisa ngambil yang berbau kimia. Bisa kimia industri bisa, teknik kimia bisa, kimia murni bisa, pendidikan kimia juga bisa. Nah, atau seandainya Pak saya ingin mengambil program studi yang di luar itu karena saya minat. Contoh kalian mau ngambil bahasa Inggris, silahkan ya. Asalkan kalian minat dan tahu apa yang kalian ambil. Karena ketika kalian ngambil, katakanlah kalian masuk ke jurusan itu, tanggung jawab untuk kuliah ini sangat besar, ya. Karena kuliah mahasiswa ini berbeda dengan siswa, ya, di mana kemandirian ini sangat dituntut, ya, untuk eh, seorang mahasiswa. Terus kalian mungkin ada pertanyaan, Pak, kira-kira yang cocok kalau kuliah untuk saya gimana? Nah, kalau idealnya ini adalah meneruskan ilmu yang sudah kalian ambil sebelumnya. Contoh, eh, kalian SMK lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kalau seandainya kalian ingin mengambil kampus ya, saya bilang kampus yang prakteknya lebih banyak daripada teorinya sama kayak SMK, itu saya sarankan kalian bisa mengambil diploma. Ya, diplomanya bisa ngambil D3 atau D4 ya, karena secara proses pembelajarannya ini hampir sama ketika kalian di SMK. Lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Atau Pak, saya ingin menggali tentang kimia lebih dalam teorinya. Kalian bisa mengambil S1. S1-nya bisa kalian ngambil di universitas bisa, di institut juga bisa. Dimana kalau S1 ini rata-rata
memang teorinya ini lebih banyak daripada prakteknya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Setelah kalian kuliah, kalian lulus, pilihannya ada dua. Kalian bekerja atau menikah. Idealnya memang lanjut ke kuliah, ke kerja. Namun kalau kalian kerja, silahkan cari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensimu atau lulusanmu. Tujuannya apa? Biar kalian kuliah selama 4 tahun atau 3 tahun, itu ilmunya itu nggak mubazir. Jadi kalian bisa menerapkan dan melanjutkannya itu ke dunia kerjanya. Nah, seperti itu. Kemudian kalian bekerja, bekerja ini ada istilahnya itu jenjang karir itu pasti ada, ya, dan kalian mendapatkan gaji, ya. Kemudian yang terakhir baru menikah. Nah, istilahnya menikah ini pasti menikahlah dengan pasangan yang tepat ya, ini pasti. Karena menikah itu juga butuh biaya untuk menghidupi keluarga kalian setelah itu. Kalian bisa mendapatkannya karena kalian sudah bekerja. Nah, jadi seperti itu ya. Kuliah, kemudian kerja, kemudian menikah. Nah, karena kalau gini, kalau kalian lulus kuliah, kalian mau menikah. Nah, kira-kira kalian mau menghidupi keluarga kalian dari apa kalau seandainya belum bekerja? Ya, seperti itu. Selanjutnya, kalau seandainya kerja dulu, ya, kerja atau berwirausaha. Pilihlah pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki. Contoh kalian kimia industri, kalian bisa bekerja di industri di QC-nya seperti itu, ya. Atau wirausaha. Kalian bisa berwirausaha mengembangkan ilmu yang kalian pelajari di SMK. Kalian bisa bikin produk, sabun dan lain-lain, kemudian kalian punya toko, kemudian kalian bisa menjualnya dan kalian mendapatkan ya gaji ya dari yang kalian jual itu. Ya, jadi terserah. Nah, ngomong-ngomong bekerja ini memang banyak jenisnya. Namun saya lebih menyarankan kalian itu mengambil kerja yang sesuai sama kompetensi kalian. Contoh mungkin kalian bisa cari informasi lowongan pekerjaan ini di BKK-nya SMK, ini kalian bisa tanya ya. Tapi bukan berarti juga kalau seandainya kalian ingin bekerja yang nggak ada hubungannya sama kimia juga tetap bisa. Cuma ini pilihan saja ya sebenarnya ya. Pilihan saja. Kalau kalian bekerja di tempat yang kompetensinya sesuai, berarti kalian meneruskan kompetensi kalian. Tapi kalau kalian bekerja, yang penting dapat uang, yang penting dapat gaji, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kalian nyaman, ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kerja, kalian bisa setelah itu kuliah atau menikah, karena kalian sudah punya gaji ya. Cuma kalau yang pertama ke kuliah. Nah, kalau kuliah, kalian ini bisa biaya pribadi, namun cari peluang dikuliahkan oleh tempat kerja. Nah, ini ya. Kalau kalian mau kuliah ada dua cara. Pakai uang kalian sendiri, jadi kalian bebas mau mencari jurusan apa. Atau dikuliahkan oleh tempat kerja. Nah, syaratnya kalau dikuliahkan oleh tempat kerja ini biasanya silahkan tunjukkan kalau potensi kerja kalian baik, hasil kerjanya baik, ini industri nggak akan istilahnya eman-eman kalau menguliahkan kalian lagi. Karena nanti hasil akhirnya itu adalah simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkannya. Karena ketika kalian kuliah, dikuliahkan ya, katakan dikuliahkan sama tempat kerja, nanti kalian secara otomatis itu tunjangan akan bertambah juga. Yang awalnya kalian lulusan SMK bisa menjadi lulusan S1 atau diploma, seperti itu. Sama, kalau kalian kuliah sendiri juga bisa. Cuma kalau seandainya ada kesempatan untuk dibiayai, kenapa kita nyari yang mahal? Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke menikah. Nah, sama, menikahlah dengan pasangan yang paling tepat. Tapi banyak juga kayak rekan-rekan itu setelah dia bekerja, tanpa kuliah pun dia melanjutkan menikah juga bisa. Karena apa? Dia sudah mempunyai pegangan untuk pembiayaan dia setiap bulannya. Karena dia sudah punya gaji. Nah, biasanya yang udah bekerja kemudian menikah,
dan dia kuliah lagi, tujuannya adalah satu, agar gaji yang dia dapat per bulannya ini bisa naik. Nah, karena sudah kuliah, dia dapat titel di belakang namanya dan itu pengaruh ya di penggajian. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini kalau menikah. Nah, ini ya lulus SMK langsung nikah. Gini ya, kalau menikah itu harus memiliki pertimbangan yang sangat-sangat matang. Berani menikah, berani bertanggung jawab. Karena ini mohon maaf ya, menikah ini istilahnya kalian berani untuk ke tahap yang lebih dalam kehidupan. Memang banyak yang ngomong kalau kepingin tahu hidup yang sebenarnya seperti apa, ya menikahlah. Cuma kan kita nggak bisa menikah ini tanpa membawa perbekalan yang sangat matang. Pertanyaannya nanti kalau udah nikah, oke lah waktu pesta itu dibiayai sama orang tua. Setelah pesta, kehidupan sehari-harinya. Nah, yang membiayai siapa? Masa yang biayai orang tua kan malu, ya. Artinya apa? Menikah harus punya pekerjaan lah minimal. Memiliki penghasilan yang bisa digunakan untuk istrinya atau suaminya. Kecuali kalau perempuan ya. Kalau perempuan kemudian dinikahi oleh laki-laki yang sudah bekerja, itu nggak ada masalah. Tapi kalau laki-laki mungkin ada juga ya. Dia belum punya pekerjaan tapi dinikahi sama cewek mungkin yang udah punya pekerjaan, punya gaji. Cuma gimana ya rasanya kalau laki-laki nggak punya pekerjaan malah dihidupi sama istrinya kan ya gimana lah gitu rasanya. Tapi idealnya laki-laki itu wajib punya pekerjaan untuk menafkahi istrinya, ya, bekerja. Kemudian kuliah juga. Nah, kuliah ini balik lagi sebagai penunjang dalam bekerja. Karena ketika kalian bekerja, kemudian kalian juga punya titel, ini akan berpengaruh juga pada gaji yang kalian dapat tiap bulannya, ya, seperti itu. Nah, sekarang mari kita rancang masa depan kita ini dengan matang. Karena setiap orang memiliki perjalanan suksesnya masing-masing, ya. Karena gini, kita rezeki itu nggak ada yang tahu, ya. Kesuksesan orang itu juga kita nggak ada yang tahu. Mungkin waktu sekolahnya dianggap sebelah mata, tapi setelah lulus, ternyata gini. Nah, bikin orang tercengang. Nah, makanya silahkan pikirkan dengan matang rencana kalian agar tidak salah pilih dan tidak salah jalan juga. Dan kalian harus percaya setiap orang itu punya jalan suksesnya masing-masing, ya. Yang dibutuhkan adalah usaha dan yang pasti berdoa. Kalian ingin sukses, silakan minta doa sebanyak-banyaknya oleh orang tua kalian. Senangkan orang tua, insya Allah rezeki kalian pasti akan lancar. Ya, seperti itu. Dan semoga apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan tercapai. Semoga kita termasuk anak yang bisa membanggakan orang tua dan bisa mengangkat derajat orang tua. Dan semoga kita adalah anak yang bisa mengangkat perekonomian keluarga. Amin ya. Yang pasti seperti saya sebagai guru pasti mendoakan yang terbaik buat semua anak-anak saya setelah lulus dari SMK. Pasti saya doakan semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, semoga bisa tercapai semuanya dan kalian menjadi orang yang berguna buat siapa aja ya, termasuk kepada orang tua. Ini yang paling utama. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang di akhir penghujung saya ingin meminta kalian menuliskan di kolom komen YouTube. Silahkan kalian tuliskan nama kalian, kemudian apa rencana kalian di kolom komentar. Contoh, saya Bismillahirrahmanirrahim, saya Deka Ramanta ingin melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Malang jurusan bimbingan konseling. Amin. Atau Bismillah, saya Deka Ramanta ingin bekerja di Indolacto
setelah lulus dari SMK. Amin. Atau bismillah, saya Deka Ramanta setelah lulus SMK, saya ingin menikah dengan si A, amin, dan mendapatkan pekerjaan tentunya. Ya, seperti itu. Ya, semoga kembali lagi yang kita rencanakan ini semuanya diberikan permudahan. Ya, mungkin itu aja sharing ya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung hubungi saya lewat WA juga bisa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.